Oke, teman-teman semuanya, saya ucapkan buat kita semua selamat siang dan selamat beraktivitas. Oke, buat teman-teman semuanya, sedikit di sini saya berbagi bagaimana cara untuk perakitan kontrol elektrik pump 110 kW ya. Nah, seperti ini teman-teman, saat ini sudah kita pasang kabel khususnya untuk RST-nya. Ini kita sudah pasang di kontaktornya, main kontaktor, main delta dan stat. Dan di sini juga overloadnya sudah kita pasang kabel RST-nya untuk ke terminal TC200. Dan di sini juga teman-teman sudah kita pasang juga buat grounding, dan di sini ada tulisan ini kita buat G, itu grounding tanda lambangnya ya teman-teman. Dan di sini innya juga ini nanti kita pasang RST-nya untuk di indikator pilot lamp ya teman-teman, untuk membaca proteksi RST, memastikan apakah RST-nya sudah masuk. Dan di sini ada N sudah kita pasang juga khususnya nantinya untuk sistem kontrolnya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga teman-teman bagian outnya RST-nya sudah kita koneksi ke main kontaktor dan main delta dan stat. Dan sudah kita pasang juga fuse, soket relay, soket timer dan terminal untuk NONC-nya dan PSPS ya. Nah, seperti ini ya teman-teman kondisi bagaimana cara untuk perakitan sistem kontrol ini. Nah, nanti sistem ini teman-teman difungsikan secara manual dan otomatiknya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelum lanjut untuk menyaksikan konten ini, buat teman-teman semuanya jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscriber ya teman-teman. Jangan lupa juga notifikasinya diaktifin ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap yang kita upload. Oke, next selanjutnya teman-teman di sini kita lanjut, yaitu kita pasang kabel untuk kontrol indikator RST-nya. Nah, di sini ini tadi yang kita maksud, nanti begitu kita pasang di proyek ini akan naik RST-nya ya teman-teman. Kelihatan nanti dibaca sendiri RS ya, S-nya dan T. Nanti itu ada di pintu ya. Nanti kita kasih pilot lamp ya. Nah, jadi untuk memastikan bila mana nanti R-nya dapat, S-nya dapat, dan T-nya dapat. Dan di sini out-nya kita kasih nomor kabelnya ya teman-teman, supaya tidak salah koneksi ya. Dan ini kontrolnya juga kita pasang nomornya, nanti itu untuk di indikatornya ya teman-teman ya. Nah, ini kita tarik kabel untuk di pintunya ya. Nah, kabel ini nanti teman-teman kita fungsikan di indikator, yaitu pilot lampnya. Nah, di sini ada nomor kita pasang, ada ini 03, 02 dan 01 dan nomor 0. Nah, jadi nomor 0 itu teman-teman itu sebagai netralnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman kondisinya. Oke, di sini kita sudah masukkan ya, kita sudah pasang N-nya di bagian overloadnya. Nah, di overload ini teman-teman ada tulisan NONC ya. Jadi N ini kita masukkan satu NO dan satu NC. Nah, jadi ini fungsinya teman-teman ya. Dan kita masukkan ke relay soketnya ini ya, sebagai coil. Nah, ini dia nolnya, dan kita keluar. Nah, keluar untuk nantinya koneksi ke pintu teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, nanti kita koneksi ke pintu. Nah, buat teman-teman semuanya supaya lebih cepat, lebih mengerti, nanti teman-teman jangan di skip ya teman-teman, supaya teman-teman lebih paham lagi. Dan nanti teman-teman juga berulang-ulang nontonnya, pasti teman-teman semuanya bakalan akan mengerti dan bisa untuk praktek sendiri. Nah, di sini sudah kita kasih nomor-nomor kabel ya. Ini di soket relay ini teman-teman ada coil.
Nah, bagian bawah coil dan bagian atas bawah itu sebagai NC-nya ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini kabel untuk kontrol ke indikator secara manual off otomatis ya teman-teman. Nah, di sini ada kita bagi dua karena pintu modelnya khusus kontrolnya di bagian menghadap panel bagian kanan, di pintunya itu RST-nya. Nah, di sini sudah kita connect ke bagian soket timer. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, ini nomor 14-nya ini masuk ke soket timer sebagai NC-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada PSPS ya nanti. Nah, teman-teman coba diperhatikan supaya teman-teman lebih paham lagi, lebih cepat untuk lebih tahu, dan teman-teman juga sehingga teman-teman tidak penasaran bagaimana cara untuk perakitannya. Nah, di sini bagian atas ini teman-teman ini sebagai NO ya. Nah, ini ada nomor 10. Nah, ada coil 1 ya. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, ada nomor 16, 10, 10 ya. Nah, ini nomor 10, satu coil, satu NO ya teman-teman. Dan di soket timer juga ini satu coil dan satu commonnya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, itu langsung selesai di situ kita tarik untuk tombol startnya. Ini nanti difungsikan nomor 10 ini untuk tombol start dan running ya, indikator running maksudnya. Begitu dia kerja, nanti indikator pilot lampnya warna hijau itu nanti akan nyala, itu tandanya motor sudah bekerja ya. Nah, di sini ada NC ya. NC bagian bawah, NO bagian atas ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini posisi NO karena di atas ya. Nah, di bawahnya itu bagian NC. Oke. Nah, di sini kita kasih untuk pressure switch nanti teman-teman ya. Ini pressure switch nanti itu kita dapat tarikan kabel itu nanti di saat difungsikan di proyek ya. Nah, pressure switch itu itulah sistemnya nantinya secara otomatisnya. Begitu tekanan turun, maka secara langsung nanti pressure switchnya akan ngontek, berarti memerintahkan si motor akan kerja. Itu secara otomatisnya. Tapi karena ini berhubung electric pump itu biasanya dan matinya harus secara manual karena tidak bisa dan tidak diperbolehkan oleh pihak damkar untuk secara matinya secara otomatis. Nggak boleh karena itu sistem elektrik. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini kontaktornya sudah kita pasang semuanya. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tahapan-tahapan perakitan bagaimana untuk perakitan elektrik pump ini. Nah, sekarang sudah kita mulai merakit dan di sini sudah terpasang beberapa kabel. Di sini sudah kita kasih nomor ya teman-teman ya. Ini ada nomor 9 dan itu keluar untuk di pintu di indikator atau tombol start dan stop ya. Nah, di sini ada nomor 4. Nah, ini ada NO ya, nomor 4 NO. Nomor 4 NO dan nomor 4 NO. Ini relaynya ini relay untuk main, relay untuk main delta dan relay untuk start ya. Nah, itu nomor 4. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kita pasang ya. Nah, ini ada nomor-nomornya. Nah, nanti itu secara otomatisnya sudah kita kasih ya. Itu nanti berhubungan di selektor otomatisnya. Nah, karena dia
pressure switch, jadi kita letakin nanti di tombol atau secara manual otomatisnya ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semuanya, nanti di channel kita ini banyak tutorial yang akan kita bagikan buat teman-teman semuanya. Dan barangkali juga teman-teman suka atau konten kita ini, ya buat teman-teman semuanya juga tidak masalah bila mana nanti teman-teman untuk membagikan konten kita ini khususnya ke teman-teman yang ingin tahu bagaimana sistem hidran atau sistem kontrol secara otomatis ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah kita pasang semuanya, dan di sini kan ada tadi ini nomor 17 dan nomor 16 ya. Nah, ini 17-nya dan ini NO-nya tadi ya. NO-nya itu sebagai netralnya. Nah, di sini juga ada yang namanya di kontaktor ini ada NO, ada NC ya. Nah, sistem yang kita ambil di sini ada coil nomor 41 dan itu harus melalui relay ya teman-teman ya. Nah, ada 3 relay di situ. Relay main kontaktor, main delta, dan main start ya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, tinggal nanti teman-teman melihat dan nomor-nomor berapa ya, supaya nanti teman-teman tahu. Dan ini coilnya, kita ambil coil dari start ini ya. Nah, di sini masuk ke timer sama relay ya. Oke, nah kelihatan ya teman-teman. Nah, jadi ini tadi yang kita maksud NO, NC, NC. Nah, ini NC, ini NO ya. Nah, sudah kita rakit, sudah kita pasang. Nah, di sini ada kita siapin sebagai tanda ya, supaya nanti tidak salah koneksi di proyek ya. Ini PSPS itu nanti difungsikan untuk pressure switch ya teman-teman. Dan di sini ada NONC, bila mana nanti ada yang sesuatu yang kita perlukan nanti bisa tinggal connect ke NC-nya, NO-nya ya. Nah, jadi PSPS ini nanti itu kita koneksi kabel itu nanti dari pressure switch ya. Pressure switch itu adanya nanti di salah satu proyek ya teman-teman. Itu sudah disiapin di sana, biasanya di header ya. Di header itu udah disiapin pressure switch itu. Nah, sistem kontrol ini teman-teman ini difungsikan sungguh banyak ya teman-teman. Fungsinya ini khususnya sekarang ini berlaku di setiap gedung, hotel, apartemen, dan rumah-rumah mewah, dan di perumahan juga ini sangat bagus untuk menghindari bila mana nantinya akan terjadi misalkan kebakaran. Maka sistem ini teman-teman yang sudah difasilitasin di setiap kawasan, maka sistem ini akan berfungsi dengan baik, bisa membantu dan memadamkan kejadian itu di salah satu di mana kejadian yang ada fasilitas ini bisa dipadamkan secara manual dan secara otomatis ya teman-teman. Nah, sebelum datang pihak damkarnya bisa sistem ini berfungsi dengan baik. Nah, di sini sudah selesai kita rakit, dan nanti ini kita coba sistem ini kita tes sebelum kita kirim apakah sistem ini perakitannya sudah baik
atau sudah berfungsi, nanti kita akan tes supaya teman-teman juga tidak penasaran. Nanti kita akan tes simulasi di sini. Nah, supaya nanti kita pas pengiriman di salah satu proyek tidak ada kendala ya teman-teman. Sistem ini sudah berfungsi dengan baik, tinggal nanti kita tes di salah satu proyek apakah sistem ini sudah berfungsi bersama dengan pihak kontraktornya sama ownernya dan bagian-bagian yang bertugas di sana. Dan diiringi nanti pas tesnya nanti itu para petugas dari pihak damkar juga nanti akan menyaksikan sistem ini layak untuk berfungsi dengan baik atau tidaknya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ya teman-teman, diperhatikan nomor-nomor kabel ini dan itu ada fungsinya semua ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Teman-teman pingin lebih dalam lagi atau lebih mengerti lagi ya, jangan hanya cukup sekali ya teman-teman untuk memperhatikan konten ini atau video ini supaya teman-teman bisa lebih cepat untuk mengerti dan cepat untuk bisa merakitnya ya. Ini merakit sangat sederhana ya teman-teman. Ini sangat tidak sulit ya. Dan khususnya juga kalau kita mau belajar, ini bisa membantu kita sedikit untuk bagaimana dasar-dasarnya untuk perakitan kontrol ini. Nah, ya mudah-mudahan teman-teman bukan hanya lagi untuk ingin tahu, tapi mudah-mudahan teman-teman terbukti bahwa sistem ini nanti teman-teman bisa merakit sendiri. Nah, ini sudah kita rakit, nanti kita tutup ya teman-teman. Kita tutup pakai tutup kabel dak ini ya teman-teman. Nah, nanti kita di kabel yang sudah kita tarik ini untuk ke pintu, nanti kita pasang spiral juga supaya untuk lebih safety aja ya teman-teman. Nah, ini spiralnya. Nah, kita pasang nanti ke kabel-kabel yang kita tarik ya, supaya lebih safety aja ya teman-teman. Nah, oke, sudah selesai ya. Kita coba tutup ya. Ini dasar wiringnya ya. Nah, ini sudah kita tutup tadi pakai kabel daknya ya. Nah, seperti ini kita sudah tutup dan kita sudah buat rapi ya teman-teman, supaya kelihatan lebih rapi cara kerjanya ya. Nah, sudah kita pasang spiralnya juga di kabel yang kita maksud tadi ya. Nah, kelihatan ya teman-teman, sudah kita pasang spiralnya supaya lebih safety kabel yang kita tarik untuk ke pintu. Nah, supaya tidak ada pergeseran nanti, entah kabelnya ada terkupas sedikit, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, sudah kita pasang semuanya, sudah rapi, dan sekarang kita tinggal koneksi ke pintu, yaitu di boxnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita perlihatkan teman-teman model boxnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang kita maksud itu, ini pas R, pas T, pas S ya. Nah, ini kondisi dalam boxnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah kita siapin. Nah, oke. Nah,
kelihatan ya teman-teman ya. Ini ada beberapa indikator yaitu pilot lamp dan tombol juga, dan di sini ada tombol MOA yaitu manual off automatic, dan ada tombol start stop emergency ya. Nah oke. Nah ini boxnya. Nah oke. Oke teman-teman, kita coba masukkan ke dalam box ini tadi ya, panel yang kita buat. Nah kita angkat, kita masukkan ke dalam boxnya ya teman-teman. Nah, lumayan berat juga teman-teman. Nah seperti ini cara kita masukkan, dan itu harus benar-benar hati-hati ya teman-teman. Nah, takut ada kabel yang terjepit. Nah jadi kita harus benar-benar kita perhatikan. Nah jangan sampai ada kabel-kabel nanti yang terjepit di dalam box ini ya. Nah di sini kita buka dulu bautnya, mornya maksudnya ya teman-teman. Nah oke. Nah oke teman-teman, sudah selesai. Oke, jos. Nah di sini sudah kita masukkan tadi boxnya, dan di sini kita sudah pasang juga untuk ini namanya temon ya, temon untuk apa namanya, untuk pemegangan kabelnya ya, maksudnya supaya lebih rapi ya, nanti lewat jalur ini dan kita connect ke sini ya teman-teman. Nah ini tadi yang saya maksud itu, di sebelah kanan itu kita menghadap box. Nah itu ada jalurnya. Nah ini dia jalurnya untuk menghadap ke boxnya ya teman-teman. Nah ini untuk kontrol ya, start stop dan emergency, dan manual off automaticnya. Dan di sini di jalur sebelah kiri menghadap box ini untuk indikator RST-nya ya teman-teman. Nah ini tadi ada 4 kabel, 03, 02, 01 dan 0 ya. Nah di sini ini sudah kita pasang ya. Nah kelihatan rapi, dan sudah kita mulai pasang, sudah mulai kita connect ke bagian RST-nya. Nah di sini pas 1, dan di sini pas 2, dan di sini pas 3. Maksudnya itu R1, R2, R3 ya. Nomornya ya teman-teman ya. Nah di sini nomor 02, dan di sini 03, dan di sini 01 sama 0. Nanti 0-nya kita jumper ya teman-teman ya. Dari 01 kita jumper ke 02, kita jumper ke 03. Itu 0-nya ya teman-teman, netralnya. Nah ini dia. Oke. Nah ini kabel tis ya teman-teman, untuk pengikat kabelnya ya. Ini kabel tis kita pakai ukuran yang 10 cm ya teman-teman ya. Nah, kita potong dulu biar kelihatan rapi ya teman-teman. Nah, oke seperti ini ya. Nah sudah kita pasang juga. Oke.
Oke ya teman-teman, ini ada beberapa ya teman-teman ya, indikator trip, indikator running, dan selektor MOA, dan tombol start dan stop dan emergency ya. Nah di sini, nah ini emergensinya di bawah. Oke, nah ini tombol emergensinya, dan ini tombol stop, dan ini start. Nah ini selektor ya, dan ini indikator trip dan running ya teman-teman. Oke. Nah sekarang kita coba simulasi ya, udah kita connect. Nah ini, nah kerja ya teman-teman, main sama start. Oke, nyala, indikatornya nyala ya teman-teman, itu fungsinya running ya. Oke, start lagi, kerja, stop, oke. Sekarang kita posisikan secara otomatiknya ya teman-teman. Ini teman kita lagi cari untuk kabel untuk jumperan secara otomatis. Nah ini dia teman-teman ya, PSPS ya. Nah itu kerja. Nah oke, coba lagi, kerja. Nah itu sebagai simulasi secara otomatiknya ya teman-teman ya. Nah bila tekanan turun secara otomatis dia kerja. Kita coba start dulu. Nah start, kita coba reset ya, kita coba untuk ngetripin. Nah kita reset. Oke, kerja. Oke, nah kita coba reset lagi. Nah kita coba tripin. Nah nggak kerja karena dalam posisi trip ya teman-teman. Nah kita reset, kita start, kerja. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita tes secara otomatis dan kita tes secara trip. Oke, berfungsi dengan baik. Nah kita reset, mati. Oke, kita coba secara otomatis lagi karena dia otomatis. Kita reset, kita tripin. Nah kita otomatis dia nggak kerja karena dalam posisi trip ya teman-teman ya, harus kita reset dulu. Nah baru kita coba, baru kerja. Nah seperti ini teman-teman ya, untuk pelaksanaan bagaimana cara pengetesannya ya. Nah oke, sekarang kita coba untuk memperhatikan apakah berfungsi yang namanya RST ya. Kita jumper, kita coba. Ini R sekarang karena di workshop itu kan satu pas ya teman-teman. Nah kita lihat 3 pasnya sekarang nyala bagian RST nya ya, kita memastikan. Nah oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan konten kita ini. Semoga video kita ini buat teman-teman semuanya bermakna ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semuanya, atas like, komennya, dan subscribernya teman-teman ya. Jangan lupa juga dukung selalu channel kita ini teman-teman. Jangan lupa di share ke teman-teman kita semuanya, supaya konten kita ini dan semakin hari juga saya semakin semangat untuk berbagai buat teman-teman semuanya dan untuk adik-adik yang ingin belajar. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Bye bye.